Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menginstal Windows XP dan Mikrotik OS di VirtualBox ya. Yang pertama-tama yang teman-teman butuhkan itu yang pasti softwarenya atau bahan-bahannya. Softwarenya itu ada VirtualBox, XP, Mikrotik ya. Kalau teman-teman belum menginstal VirtualBox, teman-teman install dulu. Misalnya itu ya seperti menginstal aplikasi lain pada umumnya, teman-teman tinggal ikuti langkahnya saja. Kemudian kalau sudah, teman-teman buka VirtualBox-nya. Nah, ini masih kosong ya, karena belum diinstal, jadi masih kosong. Kemudian teman-teman pilih new dan kasih nama, kita install Mikrotiknya dulu teman-teman. Mikrotik tipenya order, versinya order juga, next. Kemudian ini di next, create. Lalu ini teman-teman pilih yang VHD, virtual hard disk, kemudian next. Nah, ini juga teman-teman next saja, klik. Nah, ini udah jadi. Ini masih awal ya, maksudnya belum bisa dijalankan. Nanti teman-teman masuk setting, kemudian networknya kita setting sekalian. Host only adapter, advance nya allow all, kemudian di adapter 2 internal network. Ini supaya nanti bisa terkoneksi dengan Windows XP ya. Jadi kita buka itu enable network adapter yang adapter 2 ya, allow all juga. Kemudian di storage, nah ini kan masih belum ada installernya. Teman-teman klik empty, kemudian pilih yang di kanan ini. Nah, ini kebetulan saya udah pernah menginstal, jadi installernya atau softwarenya sudah muncul di sini. Bagi teman-teman yang baru mau menginstal, ini belum muncul ya. Jadi teman-teman bisa klik di Choose Virtual Optical Disk File, nanti teman-teman bisa cari dimana teman-teman simpan filenya. Ini saya langsung buka Mikrotik, kemudian sistem. Nah, ini untuk hard disk kita taruh di paling atas ya. Oke. Udah, kemudian start. Kita tunggu. Nah, kemudian setelah muncul ini kita isi semua ini ya. Isi semuanya dengan cara menekan tombol A di keyboard. Nah, otomatis sudah terisi semua kan ya. Kemudian install, ketik I. Do you want to keep all configuration? No. And kemudian Y, yes. Nah, ditunggu prosesnya. Cukup mudah sebenarnya teman-teman ya. Semua bisa melakukannya lah ya. Press enter to reboot, kita enter. Ya, kalau menginstal OS juga kita ngebooting ulang sama aja ya. Ya udah, kita minimize dulu teman-teman. Oke,
Selanjutnya kita install XP-nya ya. Sama seperti install Mikrotik, teman-teman tinggal klik new, namanya misal saya mau kasih WinXP, next lagi. Nah, ini jangan lupa pilih yang VHD ya. Nah, dan teman-teman masuk setting network, ini teman-teman pilih yang internal network ya. Internal network, terus storage-nya. Nah, ini kan empty, diklik, teman-teman pilih installernya atau software dari Windows XP-nya. Oke. Kemudian start. Kita tunggu. Teman-teman klik enter, kemudian F8. Nah, ini bebas mau partisi atau enggak ya. Partisnya mungkin saya nggak usah partisi lah ya, yang langsung enter aja, atau mungkin di partisi juga boleh. Kita create partition ya, misal partisi pertama 4000 ya. Nah, yang kedua kita partisi lagi semuanya ya, bisa, dan baru enter. Pilih yang NTFS file system. Nah, kita tunggu. Ini proses sampai selesainya cukup lama ya teman-teman, karena memang pada dasarnya sama seperti kita menginstal Windows atau OS di laptop atau komputer kita, cuma bedanya ini kita install di VirtualBox, jadi kita bisa menjalankan sebuah operasi sistem di dalam operasi sistem seperti itu. Ini kita tunggu ya teman-teman. Memang ini lama ya, karena emang seperti menginstal Windows pada umumnya, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Teman-teman next, kemudian kasih nama, terserah teman-teman mau kasih nama apa ya. Saya kasih nama nah, ini serial numbernya jangan lupa diisi. Pastikan kalau misal apapun juga Windows, pasti kita diminta untuk mengisikan serial numbernya.
komputer name bebas. Nah, ini jangan lupa diganti dulu ke MT7 Bangkok Hanoi Jakarta. Next, kita tunggu ya. Ini next. Ya, ini ditunggu aja ya teman-teman, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, ini udah selesai, kita tinggal meneruskan sedikit lagi ya. Next. Kasih nama teman-teman. Finish. Udah berhasil ya teman-teman ya. Cukup mudah kan sebenarnya, tinggal teman-teman ikuti langkah-langkahnya saja, maka SD akan terinstall di VirtualBox-nya ya. Selanjutnya kita mencoba mengkonfigurasikan ya Mikrotik dan XP yang ada di VirtualBox supaya bisa terkoneksi dengan internet dari laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya yang pertama itu kita koneksikan dulu laptop kita ke jaringan internet ya. Kita koneksikan dulu. Sudah terkoneksi, teman-teman langsung menuju ke Open Network and Internet Setting. Ditunggu ya teman-teman. Kemudian change adapter option. Nah, ini di WiFi teman-teman klik kanan Properties, Sharing. Nah, ini awalnya ini belum di checklist ya. Nah, awalnya itu seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba aja, kita ulangi dari awal ya, agar teman-teman lebih paham. Di WiFi ini belum ada tulisan share ya, belum di sharing ya WiFi-nya. Coba kita sharing, klik kanan Properties, kemudian sharing. Nah, ini teman-teman checklist. Kemudian pilih VirtualBox Host Only Network, setting. Nah, ini di checklist semua. Nah, jangan sampai lupa. Kemudian oke. Nah, ini yes. Nah, jika sudah ada tulisan seperti ini, berarti sudah ter-share ya, atau sudah berhasil. Kemudian lanjut teman-teman buka Mikrotiknya.
monggo mikrotiknya kita start. Kemudian XP-nya Windows XP juga kita start. Oke, buka mikrotiknya. Nah, login teman-teman, ketikkan admin, enter passwordnya kosong, plus enter to continue. Kemudian teman-teman tambahkan IP address address 192.168.137.100/24 interface header 1 dan tambahkan lagi IP root gateway root at gateway-nya kita pakai 192.168 137.1 enter. Kemudian tambahkan lagi IP DNS set server ya 192.168.137.1, ini IP alternatif ya, IP-nya Google ya teman-teman. Kemudian allow, yes. Kemudian tambahkan lagi IP firewall net add chain action, kemudian masquerade out interface header 1 ya. Kemudian tambahkan lagi IP address, ini kita tambahkan enter 2 nya ya, address address 192.168.100.1/24 interface nya ether 2, jangan lupa ya teman-teman, ether 2. Kalau sudah, kita cek IP address-nya ada yang sama atau tidak, add print. Nah, ini jika nanti ketika teman-teman setting itu ada ini ya, ada yang sama nih, ada 1 ada 2,
teman-teman hapus yang paling atas sendiri atau yang nggak pakai, karena kita akan pakai satu ini dan ini ya. Jadi yang nggak kepakai kita hapus saja. Caranya seperti ini, IP address, remote number. Nah, yang akan kita hapus itu ini tadi nomor 0 ya, 0. Enter, kemudian kita cek lagi di address print. Ya, ini sudah betul ya teman-teman. Enter 1, enter 2, kemudian kita coba ping di google.com. Ya, udah sukses ya, udah bisa jalan. Nah, untuk menghentikan pingnya ini sangat mudah, teman-teman tinggal klik ctrl+c. Nah, udah. Kemudian kita tinggalkan dulu mikrotiknya, kita bisa minimize. Kemudian teman-teman buka XP-nya, buka XP-nya. Kemudian teman-teman konfigurasikan di XP-nya dengan cara restart, masuk ke control panel ya, kemudian pilih network and internet connection, pilih ini network connection. Nah, klik kanan properties ya, internet protocol properties. Ini nanti teman-teman isi sendiri seperti ini ya. Kalau awalnya ini seperti ini teman-teman. Nah, belum terisi, nanti teman-teman tinggal isi sendiri 192.168.100.10, kemudian 192.168.100.1 ini tetap. Nah, oke, diisikan, oke, dan close. Seharusnya ketika berhasil, pasti nantinya teman-teman bisa mengakses internet ya di XP-nya. Coba kita buktikan dengan cara Windows R, masuk ke CMD, kita coba ping Google ya, di platform ya, nanti berhasil. Oke, kita close ya. Kemudian selanjutnya kita mau mencoba menaruh Winbox ya, atau memasukkan software dari laptop atau komputer kita yang asli ke Windows XP yang ada di VirtualBox. Caranya itu mudah sekali, teman-teman masuk ke device ya. Kemudian insert GUIS or CD image, install dulu. Next, install. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman. Supaya nanti kita bisa mengambil software apapun yang ada di laptop atau komputer teman-teman, agar bisa digeser dan dimasukkan ke XP yang ada di VirtualBox ya. Ini kita tunggu misalnya sampai selesai. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik saja continue. Ya, klik lagi continue anyway. Nah, reboot now, kita reboot, finish.
semuanya sudah. Kemudian teman-teman pilih ke device, drag and drop, pilih yang ini bidirectional. Saya ulangi, device, drag and drop, pilih yang bidirectional. Kemudian teman-teman tinggal cari misal Winbox. Nah, Winbox-nya tinggal di klik kiri, tahan, kemudian geser ke XP yang ada di VirtualBox. Ya, sudah selesai. Kalau gitu kita coba jalankan ya. IP address-nya klik yang ini ya, kemudian connect ya, ini berhasil. Kemudian selanjutnya kita mau mencoba menyeting atau setting VPN ya. Caranya gimana, kita pantau saja ya. Caranya pertama-tama buka Winbox-nya, kemudian connect. Oke. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke ini, pilih PPP ketiga, kemudian ke secret ya. Kemudian tambah ya, name-nya bebas, saya pengen pakai nama VPN mantul, mantap lah ya, VPN mantap. Passwordnya bebas, yang gampang diingat aja. Kemudian service PPTP kita coba besarin ya teman-teman ya, kita besarkan, nah biar lebih jelas. Servisnya PPTP, kemudian color ID-nya kosong, profilnya ganti default encryption. Nah, kemudian di local address teman-teman kasih 192.168.100.1. Kemudian untuk remote addressnya 192.168.100.10 ya. Kemudian apply, oke. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke interface, tambah, pilih yang PPTP server binding. Bebas, saya pakai yang nama tadi, VPN mantap. Nah, tipenya server binding, usernya kita pakai admin VPN. Untuk namanya saya samakan sama yang tadi ya, biar enak diingatnya. Kemudian apply, oke. Lalu teman-teman masuk ke ini, pilih PPTP server. Ini teman-teman checklist default encryption, apply, oke. Lalu teman-teman masuk ke interface ya. Nah, yang di Ether 2 ini teman-teman double klik, kemudian ARP nya teman-teman ganti proxy ARP ya, kemudian di apply, oke. Kalau sudah tinggal teman-teman
setting VPN di laptop atau komputer teman-teman. Caranya mudah, ini kita close dulu nggak apa-apa, kita minimize, kemudian masuk ke open network dan internet setting, kemudian pilih VPN. Nah, add a VPN connection. Nah, ini VPN providernya Windows built-in, connection name-nya saya masih pakai yang tadi, server name or address kita isikan 192.168.137.100 ya. Kemudian untuk VPN tipenya teman-teman pilih PPTP, kemudian username tetap kita pakai yang tadi saja. Nah, passwordnya samakan saja sama password yang tadi teman-teman bikin biar enak mengingatnya ya. Udah saya ya. Jika sudah, coba teman-teman konekkan. Apakah sudah bisa connect VPN-nya? Connected ya. Kalau connected, kita kembali lagi ke XP-nya. Ke XP-nya kita coba klik P3, kemudian active connection. Ini belum ya teman-teman. Kita coba masuk lagi ke inbox-nya, connect. Nah, ini pasti akan tidak bisa ya teman-teman. Caranya gimana supaya bisa connect? Teman-teman tinggal masuk lagi. Nah, ini pilih yang titik 3, kemudian klik yang MAC address. Kalau tadi kan teman-teman pilih yang IP address, sekarang klik yang MAC address, kemudian connect. Nah, oke. Lalu kita cek VPN-nya apakah benar-benar connect. Kalau belum, kita coba active connection. Nah, ini sudah berjalan ya. Berarti kalau sudah seperti ini, VPN-nya sudah terkoneksi dengan baik. Nah, seperti itu. Daripada tahap selanjutnya, kita akan mencoba memblok situs ya, dimana nanti situs yang akan kita blok ini tidak bisa kita akses melalui internet di Windows XP VirtualBox ya. Caranya gimana? Langsung saja teman-teman, pertama jangan lupa koneksikan dulu internetnya ya di laptop atau komputer teman-teman. Setelah itu teman-teman running XP dan Mikrotix-nya, jangan lupa. Jika sudah, teman-teman masuk ke XP-nya ya. Kemudian teman-teman langsung saja kita belajar mengenai cara blok situs ya. Teman-teman masuk Windows RCMD, terus teman-teman masuk ke NS Lookup ya, enter. Nah, sudah teman-teman misal pengen memblok Twitter ya, atau Facebook atau YouTube mungkin bebas, tapi yang pengen saya lakukan ini memblok Twitter. Twitter.com. Nah, ini kan di sini muncul addressnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa catat dulu atau di foto, bebas lah, yang penting teman-teman ingat ini addressnya. Setelah itu kita Ctrl C. Nah, gunanya apa? Ini untuk keluar dari ini pengaturan NS Lookup.
Jika sudah, teman-teman masuk ke Winbox-nya. Nah, lalu pilih IP, terus firewall. Ya. Kemudian teman-teman tambah plus ini di filter rule, teman-teman plus ya. General, C-nya biarin saja forward. Nah ini DST address, ini kita isikan dengan IP yang tadi di ini. Nah ini 104.244 104.244 42193 42193. Kita cek 104.244 ya. Kemudian teman-teman masuk ke action. Nah ini accept, teman-teman ganti reject ya. Jika sudah, apply, kemudian oke. Sudah muncul nih, teman-teman bisa minimize dulu. Teman-teman cek di Mozilla teman-teman atau web yang teman-teman punya. Coba kita masuk ke Twitternya. Yang kedua, apakah sudah bisa blok atau masih bisa kita akses ya. Kita tunggu. Ini sepertinya sudah berhasil kita blok ya, karena loadingnya cukup lama. Kita tunggu saja sampai loadingnya selesai. Kalau kita coba masuk ke situs yang lain, misal Facebook. Nah, Facebook itu kita bisa masuk ya, karena kita nggak ngeblok situsnya. Jadi kita belajar ngeblok Twitter. Nah ini Twitter belum bisa. Coba kita cek lagi ulang. Twitter.com. Ya, sepertinya sudah berhasil kita blok. Mudah ya teman-teman. Tetapi jika emang nanti masih dicek masih bisa masuk atau masih bisa terhubung dengan Twitter, saya akan kasih tahu sekalian. Nah, jangan khawatir, nanti kalian post ya. Teman-teman close. Jika nanti maksudnya ketika sudah men-setting filter rule kok Twitternya masih bisa teman-teman akses, teman-teman tinggal tambahkan di ini address list. Address listnya teman-teman tinggal plus, namanya misal blog Twitter ya. Addressnya samakan sama yang di sini ya. Nah, sorry, name. Addressnya berarti tadi 192
ya 191.04.244 42 193. Ya, tinggal apply. Oke, nah jika sudah, teman-teman kembali ke filter rule plus. Nah, teman-teman masuk ke advance. Nah, ini diisikan DST address list, diisi ini blok Twitter, kemudian action ini jangan lupa diganti reject ya, kemudian apply. Oke. Lalu teman-teman masuk ke layer 7 protokol ya, teman tambah lagi nama, misal blok tweet, ini bebas ya teman-teman ya. Reject XP nya teman-teman isikan titik ya, teman-teman isikan ini titik plus kurung YouTube YouTube twitter.com kurung tutup titik bintang dolar apply. Oke. Kemudian teman-teman masuk ke filter rules lagi, teman-teman tambah lagi di general server forward, protokolnya teman-teman aktifkan, DST portnya teman-teman isikan 80,443. Kemudian untuk advance nya layer protokol 7 teman-teman isikan block tweet, action, reject, apply. Oke. Nah, sudah. Kemudian teman-teman masuk lagi ke Firefox nya, tinggal teman-teman cek lagi Twitternya. Ya, ini sudah berhasil terblok ya teman-teman. Jadi di pengaturan awal juga sudah bisa ke blok. Teman-teman bisa tambahkan pengaturan yang selanjutnya apabila di pengaturan awal twitter.com-nya ini masih bisa diakses ya teman-teman. Kita cek yang lain. Pasti terkoneksi ya, karena Facebooknya tidak kita blok ya. Coba kita tambahkan lagi ya, bisa terakses. Ya, ini masih loading lama. Tandanya teman-teman sudah berhasil memblok sebuah situs apabila situs yang kita tuju atau yang kita ingin blok ketika dicek di webnya tidak bisa terakses seperti itu teman-teman. Nah, berarti ini tandanya sudah berhasil memblok situs tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba setting routing secara statik ya, atau static routing mikrotik di VirtualBox ya. Caranya gimana? Langsung saja teman-teman simak videonya. Pertama
buka VirtualBox ya. Kemudian teman-teman install 2 MikroTik dan 2 XP atau klien ya. MikroTik itu router, ini kliennya. Kemudian settingan di MikroTik pertama, di adapter 1 seperti ini. Kemudian di adapter 2 internal network Ethernet. Kemudian di adapter 3 internet network Ethernetnya 2 ya. Oke, kemudian di MikroTik 2 setting di network ada adapter 1, settingannya seperti ini, internet network dan internet 2 ya. Kemudian di adapter 2 internet network namanya internet 3 ya. Oke, kemudian di XP1 di setting network adapter 1 internal network internetnya internet 1 cukup. Kemudian di Windows XP 2 setting network adapter 1 internal network internet 3 ya. Oke, kemudian teman-teman langsung saja yang pertama buka MikroTik 1, login. Ya, pertama teman-teman cek dulu address print. Nah, ini kan muncul ya. Jika teman-teman muncul seperti ini, dihapus saja. Remote number 0 ya. Jika sudah, kemudian teman-teman masukkan address baru, address 192.168.10.1/24. Ini kita isikan di ether 2 ya. Ether 2. Kemudian tambahkan lagi address 10.10.10.10.2/24. Interface-nya ether 3. Oke, sudah. Teman-teman bisa masuk ke Windows XP 2. Windows XP 2, terus kemudian teman-teman masuk ke Winbox. Kemudian masuk ke IP addresses ya. Addresses teman-teman plus ya. Addressnya teman-teman isikan 10.3/24 ethernya tersatu apply. Oke. Kemudian teman-teman tambahkan lagi addressnya 192.168.20.1/24 ethernya ether 2 ya, interface-nya ether 2 apply. Oke. Kemudian teman-teman pergi ke new terminal. Nah, teman-teman coba tes ping di 10.2 ya, sukses ya. Teman-teman bisa stop di Ctrl C. Teman-teman coba ping lagi di
198.10.10.1 ya. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung masuk ke Mikrotik 1. Mikrotik 1 ya. Ping di 10.10.10.3 berhasil. Nah, teman-teman ping lagi titik 2 masih juga berhasil. Teman-teman ping lagi ini no protos, nggak usah bingung teman-teman, biarin saja. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Setelah itu teman-teman tambahkan IP root ya, add DST address 192.168.20.1 per titik 0 per 24 ya. Gateway-nya di 10.10.10.3 ya. Kalau sudah enter, kemudian teman-teman ping lagi untuk mengecek apakah IP root ini sudah bisa terkoneksi atau belum. IP ini ya, IP address ini kita ping 92.168.20.1 ya, berhasil. Tadi kan IP address ini kita ping belum bisa terkoneksi, kemudian setelah kita daftarkan ini ya seperti ini, kemudian bisa terkoneksi ya teman-teman. Setelah teman-teman masuk ke WinXP2 ya, kemudian masuk ke Windows, lalu IP root ya. Teman-teman ini tambah addressnya, teman-teman masukkan 192.168.20.10 ya. Untuk gateway-nya teman-teman isikan 10.10.10.2 19.08.10.2, kemudian apply, oke ya. Setelah itu teman-teman kembali ke Mikrotik 1 iya. Kemudian teman-teman ping 192.168.10.1 ya, berhasil. Kemudian teman-teman stop, lalu teman-teman masuk ke XP2 lagi ya ini, kemudian setting internetnya, kontrol panel ya. Kontrol panel, setelah itu network connection ya. Properties ya,
properties, lalu internet protokol properties. Nah, ini teman-teman isikan bidanya 192.168.20.100 subnesmas, gateway-nya 192.168.20.1. DNS-nya juga sama, isikan sama dengan gateway 68.20.1. kemudian alternatifnya teman isi IP dari Google ya. Kemudian oke. Ya. Setelah itu teman-teman masuk ke Windows Firewall, teman-teman off kan dulu ya, off. Oke. Setelah itu teman-teman masuk ke CMD di Windows XP yang kedua ya, teman-teman ping 192.168 ya, replay berarti sudah terkoneksi. Kemudian ping lagi 10.10.10.2. Ya, kemudian teman-teman ping 68.10.1. Nah, ini destination-nya masih unreachable ya, atau enggak bereaksi atau belum terkoneksi. Nah, teman-teman tinggal saja, lalu teman-teman masuk ke XP1, kemudian teman-teman masuk ke control panel. Klik kanan properties. Teman-teman isikan dengan IP 192.168.100.10.100. Download gateway-nya 10.1. DNS-nya juga sama, dan semua ya 10.1. Alternatifnya jangan lupa juga diisi ya. Kemudian oke, dicek dulu. Kalau sudah betul semua, tinggal klik oke. Kemudian jangan lupa untuk Windows Firewall-nya teman-teman off kan ya. Oke ya. Kemudian ping di sini ya, CMD, teman-teman ping 192.10.100 ya, sudah terkoneksi ya. Dan teman-teman ping lagi 10.10.2 ya. Teman-teman ping lagi 3. Ya, biarkan saja ya. Kemudian lanjut ke masuk ke MikroTik 1. MikroTik 1, kemudian ping Google. Seperti ini ya teman-teman, luarnya
nggak masalah. Kemudian teman-teman tambahkan IP root 8 gateway. Saya sedikit lupa. 92.168.137.1 ya. Terus interface-nya sorry, ini nggak ada interface-nya teman-teman. Enter, kemudian masukkan firewall IP firewall ya, NAT add chain SR channel action masquerade ya, kemudian out interface enter. Setelah itu tambahkan lagi IP DNS set server 192.168.137.1 ya. Kemudian koma 8888 halo. Nah, itu teman-teman tambahkan lagi IP address address 192.168.137.100 per 24. Nah, ini baru interface-nya enter 1. Kemudian teman-teman coba ping Google ya. Terus teman-teman masuk ke XP2 teman-teman masuk ke XP2, kemudian teman-teman masuk ke Windows ya. Terus IP root plus teman-teman tambahkan dulu gateway-nya, ini dikosongkan saja. Kemudian gateway teman-teman isikan 10.10.10.2 ya. Oke, kemudian masukkan lagi ke DNS ya, server 10.10.10.2 ya. Setelah itu di allow ini dicentang, masukkan ini, kemudian dicentang, kemudian apply checklist ya teman-teman. Oke ya, setelah itu jika sudah, teman-teman langsung coba ping, masuk ke CMD command prompt, kita cek koneksinya apa sudah bisa terkoneksi semua. Ya, berhasil. Kemudian ping lagi 10.2 ya. Kemudian kita ping lagi
sudah berhasil ya. Kemudian teman-teman ping lagi. Ya, ini sudah berhasil semua. Jadi ketika sudah seperti ini berarti teman-teman sudah sukses ya untuk mengkonfigurasikan routing secara statik di VirtualBox teman-teman. Jadi ini status ini sudah saling terkoneksi dengan baik antara router 1, router 2, klien 1 dan klien 2. Seperti itu teman-teman. Ya, pada video selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana cara men-setting routing secara DHCP melalui OSPF ya. Bagaimana caranya kita lihat saja. Pertama, buka VirtualBox-nya. Kemudian teman-teman siapkan install 2 MikroTik ya, atau di sini sebagai router. Kemudian setting networknya. Adapter 1 seperti ini settingannya. Adapter 2 internal network dan Ethernet. Oke, kemudian MikroTik 4 setting network adapter 1 host only, cuma ini dibedakan pagar yang 2 stack 2 ya. Adapter 2 nya sama. Oke, jika sudah kemudian di start. Kemudian teman-teman buka Winbox-nya. Iya. Nah, di sini sudah terbaca ya dua router. Ini masih MikroTik ya, teman-teman bisa ubah namanya dengan cara ini masih MikroTik ya. Nah, teman-teman bisa ubah namanya dengan cara teman-teman tinggal setting sistem, kemudian identity, set name ya, misal router 1. Oke, enter. Kemudian yang MikroTik lain juga sama, sistem, identity, set name, router 2. Enter. Lalu buka lagi Winbox-nya. Ya, ini sudah terganti ya teman-teman, sudah ganti namanya, bukan MikroTik tapi router 1, router 2. Terus kemudian teman-teman login di sini. Yang pertama router 1 login, kemudian di router 2 nya
ke login. Ya, jika sudah, teman-teman langsung masuk ke IP. Ya, teman-teman langsung masuk ke IP, kemudian address. Ini kan ada nih. Kalau di teman-teman ini ada atau terbaca, silakan di remove dulu. Nah, kalau sudah baru tambah addressnya, teman-teman isi 192.168.1.1/24 ya, headernya header 1, apply oke. Kemudian tambah lagi alamatnya 20.20.20.1/24 ya. Kemudian ethernya ether 2, apply oke. Kemudian kita pindah ke router 2 sama IP address. Nah, ini kan ada, dihapus dulu aja. Kemudian tambah, masukkan IP-nya .2.1/24, ethernya ether 1, apply oke. Kemudian tambah 20.20.20.2/24 ya, ethernya ether 2, apply kemudian oke. Kalau sudah, teman-teman geser ke ini ya, apa namanya, teman-teman geser ke terminal di router 1. Teman-teman coba ping alamat IP yang ada di router satunya lagi. Ya, ini masih belum bisa ya, masih no ya, belum bisa terkoneksi. Kemudian coba lagi ping yang satunya. Enggak, ini sudah bisa terkoneksi. Kemudian pindah ke router yang satunya lagi, teman-teman ping alamat IP yang di router sini ya. Ya, no routing ya teman-teman. Kemudian ping lagi ya, ini sudah bisa ya. Lalu kemudian teman-teman masuk ke routing OSPF ya, network, tambahkan networknya di 192.168.1.0, areanya backbone. Kemudian teman-teman apply, lalu tambah lagi alamat IP-nya berapa, 20.20.20.0 ya, per/24, apply oke. Ini harusnya tambah per/24. Lalu geser ke router yang lain atau router 2 sama, teman-teman masuk ke routing OSPF, tambah networknya 192.168.2.0 per/24, areanya backbone. Kemudian tambah lagi 20.20.20.0 per/24, area backbone oke. Nah, ketika sudah dimasukkan seperti ini, teman-teman cek lagi, di ping lagi
alamat IP yang ada di sini ya. Tadi yang tadi itu 192 168.2.1. Tadi kan alamat IP ini belum bisa connect ya, atau no root ya. Sekarang kita coba ya, berhasil. Kemudian ping lagi D2 ya, berhasil teman-teman. Selanjutnya kita ping atau tes di router 2, ping 192.168.1.1. Nah, alamat IP ini tadi juga tidak bisa kita akses ya. Jadi kita coba apakah kali ini bisa ya. Bisa, berhasil ya, diakses. Kemudian ping 20.20.20.1 ya, ini berarti sudah berhasil. Nah, mudahkan ya teman-teman cara routing MikroTik DHCP melalui OSPF di VirtualBox ya. Jadi pada dasarnya semua itu mudah asal kita mau belajar teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.